Saudara pengacara Sylvester Matotina, Lekomanan menjelaskan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak bisa mengeksekusi kliennya karena kasusnya telah kadaluarsa. Selain itu, kuasa hukum Sylvester berencana mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk yang kedua kalinya. Lekomanan menegaskan meski kasus kliennya telah kadaluarsa, Sylvester Matotina masih ada di Jakarta. Terkait eksekusi Sylvester, Lekomanan sudah mengajukan permohonan penundaan eksekusi ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan karena akan mengajukan PK. Selain itu, ia mengklaim perkara Sylvester sudah kadaluarsa sehingga Kejaksaan tak bisa mengeksekusi kembali. Terkait dengan referensi hukum yang bisa saya sampaikan terhadap perkara Sylvester Matotina, bahwa jelas pasal yang menjerat Pak Sylvester telah kadaluarsa, menjalankan putusan terkait dengan undang-undang hukum pidana yaitu pasal 8485 bahwa peristiwa tersebut telah kadaluarsa dan tidak patut untuk dieksekusi lagi. Untuk perkara pidana PK itu boleh dilaksanakan atau diajukan sebanyak 5 kali. Sehingga yang kemarin itu memang adanya sakit yang mengakibatkan tidak bisa hadir, kemudian PK tersebut telah kami cabut. Teman-teman, telah saya cabut. Kami cabut, rekan daripada saya telah mencabut dan sekarang kami menunggu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, kami berencana untuk mengajukan lagi PK kedua. Sylvester Matotina telah divonis bersalah dan dihukum 1 tahun 6 bulan penjara di tingkat kasasi pada 16 September 2019. Namun sejak putusan itu ingkrah 6 tahun lalu, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku eksekutor tidak kunjung melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Pada 4 Agustus lalu, relawan Jokowi ini mengklaim telah berdamai dengan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Saya mau jawab juga mengenai urusan hukum saya dengan Pak Yusuf Kala. Itu sudah selesai dengan ada perdamaian. Bahkan saya beberapa kali, ada 2 kali, 3 kali bertemu dengan Pak Yusuf Kala. Dan hubungan kami sangat baik. Dan sebenarnya urusan proses hukum itu sudah saya jalani dengan baik. Dan memang waktu itu tidak ada diberitakan karena waktu itu baik saya maupun pihak Pak Yusuf Kala tidak pernah memberitakan di media. Tak juga mengeksekusi Sylvester, Kejaksaan Agung mengaku belum menemui titik terang keberadaan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih itu. Kejagung juga minta tim pengacara Sylvester membantu menghadirkan kliennya untuk diproses hukum. Hingga kini Kejagung belum menetapkan Sylvester masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Selama ini kan belum dilaksanakan eksekusi. Ya kalau penasihat hukum itu silakan pendapat, tapi sebagai penegak hukum yang baik, ya sesama kita menegakkan yang baik, tolonglah kalau bisa bantulah dihadirkan, katanya kan ada di Jakarta, ya bantulah penegak hukum, bawalah ke kita. Sedang berusaha untuk menghadirkan yang bersangkutan. Ya. Dia masuk DPO nggak sih? Sebelum ini kita belum ini dulu. Belum ya? Belum. Cuma kendalanya apa Pak? Sampai belum dieksekusi? Kita tunggu aja deh. Kita mencari juga. Itu langkah-langkah nanti yang jelas Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah melakukan langkah-langkah hukum sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, penuding ijazah palsu Jokowi, Rismon Sianipar mendesak nama Sylvester masuk dalam daftar pencarian orang. Menurutnya, tak kunjung dieksekusinya pidana Sylvester mencoreng citra penegakan hukum. Ia pun menyarankan relawan Joko Widodo turut serta mendukung penangkapan Sylvester. Mengenai rencana Sylvester yang akan ajukan PK kedua, pihak Rismon bilang hal itu sebagai sikap tidak menghormati hukum. Terkait dengan tidak atau belum ditahannya saudara Sylvester Matotina oleh Kejaksaan Agung, itu sama saja merendahkan marwah dan martabat penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, kami beserta masyarakat yang terwakili oleh suara saya ini menghendaki untuk segera agar Sylvester Matotina ditetapkan dalam daftar pencarian orang sehingga masyarakat bisa membantu
untuk dalam upaya penangkapan saudara Sylvester Matutina yang telah inkrah hukumannya 1,5 tahun penjara. 6 tahun lolos dari eksekusi, Sylvester kini berencana ajukan permohonan PK kedua setelah PK pertamanya gugur karena yang bersangkutan tidak pernah hadiri persidangan dengan alasan sakit. Lalu benarkah alasan kadaluarsa membuat Sylvester bisa lolos dari eksekusi pidana? Kita bahas bersama Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan dan juga ada ahli hukum tata negara Refli Harun. Selamat petang semuanya. Ya, selamat petang. Bung Ade, kalau dari kuasa hukum Sylvester kan bilang kasusnya sudah kadaluarsa sehingga Sylvester tidak patut dieksekusi lagi. Tapi kalau kayak gini nggak khawatirkah jadi contoh buruk kalau gitu DPO ya tunggu saja sampai kadaluarsa dan bisa lolos setelah itu? Ya, kalau berbicara terkait aturan dan perundang-undang sesuai dengan KUHP, ya, memang diatur terkait daluarsa di situ. Bahwa kemudian kuasa hukumnya menyatakan bahwa ini sudah daluarsa, ya tentunya itu sesuai dengan pasal 84 di ayat 3 ya. Junto pasal 84 ayat 2. Jadi memang di situ ada pembatasan, ya. Pembatasan terkait satu batasan waktu yang diberikan oleh aturan. Sama gini, bahwa asas-asas hukum pidana juga itu ada beberapa yang harus kita baca ya di situ ya. Asas-asas hukum pidana dari Mualjito, terus Wirjono Prori Dikoro, ya itu jelas di situ bahwa ada verjering. Artinya pembatasan. Nah, pembatasan itu selalu memang di dalam pasal 84.3 itu jelas di situ dikatakan lamanya daluarsa itu tidak boleh lebih dari putusan. Nah, itu kalau berbicara KUHP-nya. Oke, nah itu stop dulu, maaf Bang Ade, kita tanya dulu ke Bung Refli. Bung Refli, logika hukumnya gitu kah memang ya kalau kadaluarsa itu tidak melebihi dari putusan? Ini mohon maaf ya, kadang-kadang pengacara itu menyesatkan hukum untuk kepentingan kliennya. Jadi daluarsa kasus Sylvester Matutina ini 16 tahun. Jadi kalau sekarang baru 6 tahun, maka masih 10 tahun daluarsanya. Kenapa? Karena dia itu dikenakan 311 KUHP yang ancaman hukumannya 4 tahun atau lebih. Nah, 4 tahun itu daluarsanya 12 tahun. Nah, dalam hal penuntutan, ketika melaksanakan eksekusi, maka itu dikategorikan sebagai kejahatan atau pelanggaran lainnya yang masa daluarsanya sama dengan tuntutan. Artinya, daluarsa eksekusi itu 12 tahun ditambah sepertiga, ada ketentuan di situ, yaitu jadinya 16 tahun. Jadi kalau pengacara mengatakan daluarsanya itu sudah lewat, itu ngawur, itu salah, itu keliru. Oke. Dan ini juga dikatakan oleh Pak Mahfud MD. Jadi kalau mengutip pasal itu, Adinda Ade Darmawan, ya kan, jangan kemudian ditwist. Tadi sudah mengatakan, daluarsa tidak boleh lebih dari masa hukuman. Terbalik, daluarsa itu tidak boleh kurang dari masa hukuman, gitu. Nah gitu, Bung Ade gimana? Katanya ngawur loh. Jadi gini, nah sama dengan penyesatan yang dibuat Kakanda Refli itu. Kenapa saya bilang begitu? Di 84 itu jelas ya, daluarsa tidak boleh lebih dari hukuman yang dijatuhkan, artinya ketok palu. Kita tidak bisa berafiliasi pada 178. Gini, verjaring itu atau pembatasan itu diatur. Ada diatur, yang pertama adalah penahanan, ada daluarsanya. Terus kemudian penuntutan, ada daluarsanya. 78 pasal yang disampaikan Pak Bang Refli itu benar, gitu loh. Itu 78 itu penuntutan. Tapi kalau untuk putusan, memang seperti itu bunyinya di 84 ayat 3. Kita nggak bisa menghindar dari pasal itu. Terus yang kedua, Bang Refli, ya, setahu saya nih informasi dari teman-teman pengacara Bang Sylvester ya, itu menyampaikan bahwa mereka mau membuka kotak Pandora, ya, kotak Pandora tentang jurisprudensi Mahkamah Agung 269, ya, tanggal 1 Januari tahun 58.
di situ, di dalam putusan itu memang membahas pasal 84. Bagaimana juga tenggang daluarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan. Oke. Nah, itu kan tidak boleh kurang. Tidak boleh kurang dari lamanya yang dijatuhkan. Dia Ya, tidak boleh kurang. dijatuhkan 1 tahun, Ngerti nggak? Tidak boleh 1 kurang. tahun 6 bulan. Dijatuhkan, Oke. divonis 1 tahun 6 bulan. Ini bahasa jurisprudensi, Bang. Bukan aku yang ngomong. Oke, kalau gitu Bung Refli, tapi dengan sudah 6 tahunnya ini belum dieksekusi, kemudian oke lah tadi ada Bung Ade juga punya pandangan hukumnya sendiri soal masa kadaluarsa. Tapi kalau tidak dieksekusi juga, ini salahnya di mana sebenarnya? Dari Kejari kah atau ada pihak lain? Gini ya, ini untuk masyarakat ya. Kalau dia diancam hukuman 4 tahun, maka daluarsanya itu 12 tahun ya waktu eksekusi ditambah sepertiga. Itu yang membedakan. Jadi 12 tahun plus sepertiga 16 tahun. Mau didebat bolak-balik ya sudahlah, kita nggak usah debat ya. Kejaksaan itu tidak bodoh ya. Kejaksaan itu tidak bodoh. Kalau sudah daluarsa seperti yang Anda katakan, mereka tidak mungkin mengeluarkan statement macam-macam bahwa mereka akan mencari dan lain sebagainya. Itu satu. Ya. Yang kedua, pakai logika saja. Kalau begitu kita lari-lari saja. Nanti daluarsa. Nggak begitu. Jadi daluarsa itu 16 tahun. Ya silakan lari selama 16 tahun kalau bisa. Nah, karena itu menurut saya ya, kita sebagai lawyer itu, sebagai advokat itu menegakkan hukum. Bukan untuk mengingkari hukum. Anda, kewajiban Anda membela klien Anda boleh. Tetapi kalau sudah putusannya inkra, berkekuatan hukum tetap, janganlah kemudian dicari-cari celah untuk menghindari hukuman. Kalau begitu, kita bukan negara hukum lagi. Ya, ada orang yang tidak patuh pada hukum, bukannya ditambah hukumannya, tetapi malah dihapuskan hukumannya. Itu logika dari mana? Gitu loh. Oke, Bung Refli, tapi juga dia Jadi- menegaskan lagi kalau misalnya belum dieksekusi berarti miss-nya di mana? Ini kesalahannya di siapa sih? Ya kesalahannya saya tidak menyalahkan Sylvester, tidak menyalahkan Ade Darmawan yang membela, tidak menyalahkan Likumanan. Yang saya salahkan itu adalah kekuasaan. Dalam hal ini kejaksaan yang tidak melakukan eksekusi atas putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi silakan saja orang lari-lari, tetapi kekuasaan harus menggerakkan aparatnya untuk menangkap. Begitu. Apalagi katanya Sylvester di Jakarta saja, tidak kemana-mana. Nah. Kok mencari orang yang tidak kemana-mana? Nggak bisa. Kalau seandainya lawyer itu tahu keberadaan Sylvester dan tidak memberitahukannya, dia bisa dikenai pasal yang namanya obstruction of justice, menghalang-halangi penegakan keadilan. Begitu, itu saya menyatakan hukum yang lurus, bukan hukum yang bengkok, begitu, bro. Nah, Bung Ade gimana? Kan tadi juga Kejagung minta ya kalau tahu Anda misalnya hadirkan mau saja. membela Sylvester, ya it is your business. Tapi Iya. Anda lawyernya Sylvester juga ya, Ade? Saya Hah? kawannya Sylvester. Saya berkawan aja. Saya Ah, Kalau mau gitu kawan gimana Bung doang. Ade sebagai Kalau kawannya kawan juga nggak punya tidak kewajiban bantu menghadirkan untuk Bung Ade? membela yang salah. Ya, gimana? Gimana Bung Ade juga kalau gitu sebagai kawannya juga tidak bantu menghadirkan Sylvester saja sesuai keinginan Kejagung juga? Jadi gini, sekali lagi saya sampaikan, komunikasi yang kami jalin dengan para lawyer, karena kebetulan itu di bawah naungan kita ya, lawyer-lawyer yang digunakan oleh Bang Sylvester. Komunikasi itu tetap berjalan kepada teman-teman lawyer, dan dia secara bukan memakai opini atau logika yang tidak termaktub di dalam KUHP. Jadi KUHP-nya itu jelas kok. Jadi kita jangan, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa Bro, kalau baca pasal itu yang benar. Jadi Ya. jadi daluarsa untuk eksekusi itu kalau pelanggaran 2 tahun, kejahatan dengan percetakan 5 tahun, Paham. pelanggaran lainnya atau kejahatan lainnya sama dengan daluarsa penuntutan Nggak ada ditambah bahasa 84 tidak berbicara Begitu. seperti itu, Nah, Bang Refli. itu juga disampaikan oleh Pak 84 Mahfud. tidak Jadi Anda berbicara jangan seperti itu. membaca pasal sepotong-sepotong, bro. Tidak sepotong-sepotong, 84 Mendesak, jelas. ya kan, menyesatkan masyarakat. Apalagi Tidak Anda bisa. membaca Jangan satu menggiring pasal opini secara Anda. independen. Itu Kaitkan opini dengan Bang pasal Refli. 78 juga kalau membaca. Jadi itulah yang namanya penafsiran Tidak bisa. sistematis. Penuntutan dengan gini. Anda membaca satu pasal Anda seolah-olah harus membaca berdiri juga sendiri. dengan teliti. Anda paham nggak dalam 84 penafsiran tidak hukum berbicara itu adalah tuntutan, Anda harus menafsirkan tetapi putusan yang secara dijatuhkan. sistematis antara satu pasal dan Ya, pasal lainnya. Refli harus Kalau paham dikatakan itu. yang namanya Terus ada daluarsa jurisprudensi. sama
Ada dengan masa penuntutan ditambah jurisprudensinya. sepertiga. Jadi Oke, gini, Bung Rafli, jangan kita ulang-ulang. dengarkan dulu Bung Ade ya. Bung Ade silakan. 16 tahun, paham? Oke. Oke, Bung Ade dulu, Anda silakan. Pernyataan Pak Mahfud juga baca 16 dong, tahun. katanya. Kalau Katanya dalam Anda waktunya ahli. Oke, Bung Rafli. Gimana? Bung Rafli kita tahan dulu ya. Bung Rafli kita dengarkan dulu Bung Nggak ada Ade. lagi penuntutan Oke, Bung dan Rafli. kemudian eksekusi. Iya, Anda nggak ngerti. Lari aja. Bung Rafli, kita dengarkan dulu juga. Kita berikan kesempatan yang sama untuk semuanya ya. Bung Rafli. Hukum, jangan menyesatkan hukum. Oke. Adinda Ade Darmawan tercinta. Iya. Oke, Bung Rafli kita stop dulu ya. Oke, Bung Ade silakan. Saya nggak punya kepentingan. Bung Rafli, Sylvester kita- mau ditangkap, ditahan atau Oke. dibebaskan. Kepentingan saya adalah menegakkan hukum yang sebenar-benarnya. Sama. Oke, stop dulu Bung Rafli. Sama Silakan Bung seperti Ade. Anda mengatakan, wah ini ijazah ini adalah hal Udah yang bisa. privat, padahal sudah dikecualikan melalui pasal 18 ayat 2. Oke, oke, Bung Rafli. Mengatakan Tidak pasal bisa, 17 Undang-Undang Bang Keterbukaan Refli, Informasi Publik. jangan mengada-ngada Jadi, di kalau Oke. mau mengatakan dan melihat hukum harus Sama-sama komprehensif, kita bro. membaca, Bos. Jangan Oke, Bung Rafli, mencari Bung hal Ade. yang menguntungkan Anda saja. Bung Rafli, Bung Ade, kita Makanya rusak hukum kalau kita dua-duanya dengan Anda dan berbicara ini kawan-kawan. noise-nya terlalu berisik, gak kedengeran juga. Oke, Bung Rafli, stop dulu ya. Bung Ade Gak dulu apa-apa, silakan. Kita mengadu Bung Rafli. konsistensi berpikir dan berbicara. Oke, Bung Rafli, stop dulu. Oke, Bung Ade. Oke, jadi gini, sekali lagi saya jelaskan pelan-pelan ya. Di jurisprudensi ya nomor 269 tahun 1957 dan 58 ya Bung Refli ya jelas dikatakan pasal 84 ayat 3 bagaimana juga tenggang daluarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan. Ya tidak boleh kurang itu artinya tidak boleh Saya tanya dulu, kurang. saya tanya sekarang Bang Randy, putusan Bang Sylvester berapa? 1,5 tahun. Ya, berarti tidak boleh kurang daripada 1,5 tahun. Kalau tidak boleh kurang itu lebih atau kurang? Oke. Tidak boleh Anda ini kurang, logika berarti bahasanya gimana sih? 1,5 tahun ini sudah 6 Tidak tahun. boleh kurang dari 1,5 tahun. Udah 6 tahun. Kalau Bos. tidak boleh kurang dari 1,5 tahun itu berapa? 1 tahun. Anda Oke, oke. Anda yang pakai otak Bahasa dong. Indonesia. Oke, Bung Ade, Bung Rafli. 1,5 tahun itu artinya 2 tahun, 3 1 tahun. tahun. Oke, Bung Ade, Bung Rafli. Ini kalau dua-dua bicara lagi-lagi tidak terdengar dua-duanya. Oke. Ini nanti kita lanjutkan saja, tapi mungkin di sesi lain saja ya kalau gitu. Bung Ade, Bung Rafli, terima kasih sudah berbagi bersama Kompas Petang. Kami juga akan tunggu nanti kelanjutan prosesnya. Terima kasih semuanya. Sehat selalu.